Selamat pagi semuanya. Di sini saya sedang berada di Voice of Jogja di Kampung Cyber. Di sini saya sedang bersama, mohon diperkenalkan dulu Mbak. Halo semuanya, saya Ganing. Saya bagian dari Voice of Jogja yang lokasinya di Kampung Cyber Taman Sari. Boleh diceritakan untuk bagaimana awal berdirinya Voice of Jogja ini Mbak di Kampung Cyber? Jadi singkatnya Voice of Jogja itu sudah berdiri dari tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Jadi kita OTW 13 tahun. Awal berdirinya itu dari kesulitan si ownernya untuk cari. Jadi dulu dia badannya besar, susah untuk cari kaos yang nyaman. Terus kalau beli kaos yang nyaman untuk orang yang badannya agak lebih besar kan dia paling nggak harus impor. Nah terus setelah searching, belajar produksi dari motong, beli dan lain-lain, desain juga itu akhirnya ketemu kalau di Indonesia juga produksi kain yang kualitasnya malah bisa lebih bagus daripada yang sudah ada gitu. Jadi awalnya karena kesulitan cari kaos yang sesuai maunya sebenarnya gitu. Ya. Kita ke pertanyaan ya Kak. Untuk teknologi informasi ini apa saja yang digunakan oleh tim Voice of Jogja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari? Ya, kalau untuk teknologi informasi sebenarnya kita akan sharingnya mungkin agak lebih panjang ya. Jadi kalau dari bagian desain kita udah pakai yang namanya aplikasi ya kayak Adobe AI, terus ada Photoshop, Corel, tapi kebanyakan Corel sih. Jadi kita emang basicnya lebih ke vektor. Habis itu masih pakai layar yang bisa langsung gambar tuh Huion tablet itu. Itu kalau untuk dari sisi desain. Nanti kalau dari sisi jualannya kita ada ke e-commerce. Pastinya sekarang e-commerce ya. Kalau dari 2015 itu sudah pakai website. Terus kesini sosial media pastinya ada Instagram, Facebook, apalagi sih TikTok ya. Ya, jadi sebenarnya hampir semua sosial media kita sudah pakai. E-commerce juga iya, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop gitu. Jadi rata-rata memang sudah masuk ke sosmed dan juga e-commerce ya. Alhamdulillah sudah. Terus seberapa besar peran media dan platform digital dalam menyebarkan informasi tentang Voice of Jogja ini Kak, agar bisa lebih dikenal di Indonesia mungkin? Ya kalau fungsi media sosial sama platform sebenarnya dulu kita sempat ada cabang di Swiss sama Italia, cuman kan berhenti karena pandemi ya. Nah untuk rekanan kita yang di Swiss sama Italia itu kita sistemnya lewat Instagram, kalau Instagram dan website. Jadi untuk melihat katalognya mereka lewat website sama Instagram beberapa, terus nanti ordernya by email, pembayarannya ya PayPal lah, apa Wise gitu. Jadi sebenarnya kalau fungsi media untuk penjualan ya udah bukan di lokal aja gitu, tapi sebenarnya udah sempet juga keluar gitu. Kalau untuk pengunjung sendiri kan ini berada di tengah-tengah kampung cyber ya. Mungkin Mbaknya pernah bertanya kok bisa tahu ada Voice of Jogja nih di kampung cyber, itu mungkin dari sosial media atau dari rekan-rekan seperti itu? Nah, kayaknya digituin aja ya. Jadi kalau taunya Voice of Jogja mungkin lebih ke karena kita kan berdempetan dengan wisata Taman Sari. Jadi pengunjung ke Jogja, pendatang, wisatawan dalam negeri, luar negeri itu kalau ke Taman Sari otomatis lewat depan pintunya Voice of Jogja. Itu yang paling membantu kita sebenarnya. Akhirnya orang ada tahu, oh ini Voice of Jogja. Terus mereka searching, oh ternyata di areanya Kampung Cyber. Karena kalau dari jenis tamu dinas atau kementerian atau sekolahan itu kebanyakan justru Kampung Cyber dulu, baru kayak gini menyasar ke UMKM yang ada di dalam Kampung Cyber gitu. Oke, apakah di Voice of Jogja ini menggunakan sistem manajemen atau aplikasi tertentu dalam mengelola konten atau medianya?
Kalau konten kita masuknya masih sederhana, jadi semua masih dikelola sendiri. Paling agensi belum ada, video-video masih itu CapCut, terus masih ngedit sendiri di Instagramnya, masih ngedit di InShot kayak gitu-gitu. Jadi paling aplikasi HP aja yang untuk take video sama konten gitu. Jadi masih memanfaatkan aplikasi di handphone. Yang sederhana saja. Iya, masih sederhana. Di Voice of Jogja ini apakah ada pelatihan atau pendampingan terkait teknologi informasi yang pernah diikuti oleh tim Voice of Jogja sendiri? Nah, bagaimana dampaknya terhadap usaha ini? Boleh diceritakan? Jadi dipegang sendiri. Jadi kalau pelatihan itu yang kita ikutin di luar itu pernah ada namanya Keluarga Tokopedia. Itu jadi dia lebih ke memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Tokopedia supaya jualannya melesat ya seperti itu. Tapi itu cuma sekali ikut sih sendiri waktu itu. Jadi kalau untuk kerja tim dan yang lain-lainnya masih belajar sendiri karena sebenarnya kan udah ada banyak infonya di situ, tinggal baca berita-beritanya, cara update-nya gimana. Jadi masih ngerjain sendiri. Paling yang di luar sekali itu aja di Tokopedia aja. Mungkin juga seperti rekan-rekan yang lain juga mungkin pernah mengikuti pelatihan seperti itu atau dari Mbak sendiri mengkoordinasikan seperti itu? Kalau yang lain pelatihannya lebih ke ya itu saya cuma ikut sekali. Kebetulan yang megang sosmed dan e-commerce itu masih saya pegang sendiri semuanya. Jadi kalau untuk pelatihan di luar belum, lebih ke ngulik sendiri aja kayak follow e-commerce wah. Itu terus kayak ada fitur-fitur baru itu kan banyak sebenarnya. Nah itu biasanya mereka ada kayak broadcast, coba fitur ini. Nah akhirnya ngulik sendiri. Ya udah sejauh ini masih aman-aman aja sih. Kayaknya belum butuh banget untuk cari pelatihan baru lagi. Berarti otodidak seperti itu ya? Mirip. Iya. Untuk di Kampung Cyber sendiri sejauh mana lingkungan ini tuh mendorong Voice of Jogja untuk terus berinovasi dan juga pengembangan teknologinya dalam produksi dan distribusi? Kalau dari Kampung Cyber sendiri fungsi utamanya adalah internet murah banget. Jadi kalau untuk hariannya kita udah nggak mikir lagi tuh harus langganan yang apa dan dia stabil kan. Jadi untuk kita kebetulan saya belum pakai live jadi belum kerasa naik turunnya. Jadi kalau selama internet stabil saya masih bisa jualan kok. Jadi nggak perlu yang lain gitu loh. Kalau untuk hal-hal yang lain yang didorong sama Kampung Cyber akhirnya kita bisa ketemu orang-orang penting. Karena tamunya Kampung Cyber kebetulan jadi warga kan diajak tuh ya. Warganya diajak, dikenalin kayak terakhir ke Komdigi itu juga karena Kampung Cybernya sendiri. Jadi kita bisa ngerti. Oh, kayak gini ya. Caranya ketemu menteri gini ya gitu. Lebih ke situ sih. Untuk di Voice of Jogja ini apakah ada tokoh dari luar negeri yang pernah berkunjung ke sini? Beberapa ada. Zuckerberg yang pemilik Facebook itu kebetulan pagi itu muter-muter dan mereka berhentinya stopnya itu pas di depan toko Voice. Dan hokinya lagi foto si Mark Zuckerberg dengan ownernya Voice itu yang diposting beliaunya di wallnya dia. Jadi setelah Asia Tour selesai di April 2015. Jadi kan datangnya itu Oktober 2014. Oktober 2014 mereka masih muter-muter untuk acara Internet ORG, waktu dulu ORG. Di April 2015 yang diposting pas depan fotonya Voice. Jadi hokinya kayaknya agak banyak waktu itu. Gitu. Berarti dari postingan itu lebih membantu Voice of Jogja. Akhirnya jadi ada tamu-tamu penting kan datang ke sini. Dari dulu ada Bapak Rudiantara, terus ada komisaris, kok komisaris sih? Pokoknya petingginya Telkom, saya lupa namanya siapa. Kemudian ada yang datang lagi dari beberapa perusahaan CSR, ya itu karena si tokoh itu dulu yang datang, si Zuckerberg. Akhirnya ada ya namanya tempat Kampung Cyber, ada ya Voice of Jogja, ada yang perusahaan batik, ada macam-macam ternyata walaupun di dalam gang gitu. Untuk selama menjadi bagian dari Kampung Cyber sendiri, pernahkah ada pengalaman menarik atau momen kolaborasi yang mengesankan bagi Voice of Jogja?
Kolaborasi apa ya? Kolaborasinya lebih kalau ya itu, kayak ada acara-acara gitu, modelnya kan melibatkan warga dan kebetulan warganya ini berdaya semuanya. Jadinya kita bisa nunjukin kemampuan kita masing-masing, nggak cuman 1 atau 2 yang menonjol, tapi yang punya usaha, yang punya apa, pasti dikasih tempat sama Kampung Cyber gitu, pasti dikasih akses. Kayak waktu Raja Belanda datang 2020, itu tetap semua warganya itu tetap diajakin untuk dikasih kayak open booth, semua karyanya bisa dipasang gitu. Pas menyambut si Raja Belandanya. Berarti dari Kampung Cyber ini sangat mendukung UMKM di tiap rumah seperti itu ya? Iya, betul. Kalau dari Kampung Cyber sendiri pernah kayak mengadakan acara di luar kampung ini untuk menggait orang-orang agar join nih ke Kampung Cyber? Oh gitu. Kalau menggait keluar enggak, kita acara di luar hanya gathering warga. Jadi kalau untuk acara-acara di luar belum sih, itu lebih ke mempererat tali kewargaan. Jadi kalau untuk yang kayak bikin khusus di Kampung Cyber, paling pameran-pameran itu nanti diinfokan kayak Plaza Ngasem kan sering ya. Plaza Ngasem sering itu nanti Kampung Cyber nih dapat tempat, siapa yang mau ngisi, paling gitu sih. Seperti itu. Kalau untuk pemanfaatan kepo-kepo sendiri ya Mbak. Boleh. Kalau untuk pemanfaatan seperti TikTok dan Instagram kan ada fitur live. Apakah apakah Voice of Jogja ini sudah menggunakan fitur-fitur tersebut kayak kita ada cek keranjang kuning seperti itu? Oh gitu. Sudah pakai. Maksimal pakai itu waktu COVID. Akhirnya kan mau nggak mau belajar sosmednya serius ya, belajar e-commerce-nya akhirnya serius. Semua fitur harus kita maksimalkan. Tapi kenyataannya adalah lebih efektif ketika mungkin karena pasaran kami kebanyakan laki-laki. Jadi mereka bukan yang standby di live, standby di liatin barang gitu. Karena dari stereotype gender itu kalau laki-laki mereka suka barang beli, udah nggak mikir ada diskon, nggak mikir ada live, nggak ada mikir ada promo gitu. Paling 1-2 lah yang nanya kan. Jadi memang lebih efektif ketika kita bikin postingan atau kita broadcast ke status WhatsApp atau broadcast story Instagram, itu malah lebih efektif daripada nge-live. Karena live kan jamnya terbatas ya. Kalau story lumayan lah 24 jam mereka mau lihat tuh masih nggak terikat waktu gitu. Demikian teman-teman, kita sudah bincang-bincang sedikit dengan Mbaknya. Semoga informasi tersebut bisa menjadi tambahan eksplor kita di Kampung Cyber, khususnya di Voice of Jogja. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Amel. Dadah.